Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Hadirin para jamaah salat maghrib Masjid Baitul Muttaqin rahimakumullah yang kami muliakan. Terlebih dahulu tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, maghrib malam hari ini Allah masih selalu mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita, ya. Berbagai macam nikmat Allah yang kita nikmati, kita rasakan, dan satu dari sekian nikmat tersebut kita masih tetap dikaruniai nikmat berupa kesehatan. Masih sehat semuanya kita, nggih? Sehingga dengan nikmat sehat malam hari ini maghrib kita bisa memenuhi panggilan Allah melaksanakan ibadah sholat maghrib dengan berjamaah, dan sampai isya kita bisa mengatur waktu, membagi waktu kita di kesibukan waktu sehari-hari yang memang banyak kesibukan, dan ternyata kita bisa meluangkan waktu kita dimanfaatkan untuk ngaji bersama-sama bareng-bareng atau ta'lim seperti yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Jamaah rahimakumullah, kajian pembahasan kita malam hari ini mungkin awal pertama kali. Sengaja kami ingin menyampaikan tema atau judul yang berkaitan dengan tuntunan sholat 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri sudah kita lalui, sementara Idul Adha insya Allah kita akan berjumpa lagi. Kalau berdasarkan kalender insya Allah tidak akan perubahan, ya. Idul Adha tahun ini jatuh pada hari Jumat tanggal 6 Juni. Insya Allah tidak ada perubahan, ya. Sebagaimana maklumat 2 kali dari PP Muhammadiyah. Maka oleh karena itu rahimakumullah, sengaja tema yang akan kami berikan, dan kebetulan putusan tentang masalah tuntunan 2 hari raya tersebut belum dibukukan dalam himpunan seperti buku kados ngeten niki, buku pertama niki, buku 1 itu tidak ada di sini. Kalau panjenengan mencari putusan tentang masalah tuntunan 2 hari raya, ini terbit sekitar tahun 72, cetakan ketiga. Sama dengan judul yang baru ini sama juga, isinya sama dengan yang lama, cuma ada perubahan, tambahan-tambahan cover-covernya saja setiap muktamar tarji itu, tapi isinya sama dengan cetakan yang ketiga. Ini juga cetakan ketiga, tapi dicetak ulang sekitar tahun 2009. Jadi tidak ada keputusan tentang masalah tuntunan hari raya di buku pertama. Di buku 3 juga tidak ada. Ini yang tebel, buku 3 juga tidak ada. Kita bertanya, buku 1 ada, lalu buku 2 belum terbit, tiba-tiba buku 3 terbit. Buku 2-nya di mana? Kami ketemu dengan beberapa tim penulis masih mengumpulkan dokumen-dokumen yang tercecer, masih belum lengkap. Kita doakan semoga tidak lama lagi akan terbit buku himpunan putusan terjeh kedua itu, dan insya Allah di sanalah ada tentang masalah keputusan tarji muktamar taji 20 di Garut yang akan kita bahas, diantaranya tuntunan sholat hari raya, keputusan tarji 21 di Klaten, ya,
Ini juga membahas di antaranya tuntunan termasuk sholat sunnah dan termasuk puasa sunnah itu. Dan putusan Muktamar Tarji di Malang sekitar tahun 85, dan masih ada keputusan-keputusan lain, dan insya Allah nanti akan diterbitkan buku himpunan putusan tarji yang kedua. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, fotokopi ini kalau panjenengan anggap penting karena panjenengan tidak akan menemukan dalam buku 3, buku pertama juga tidak ada, monggo panjenengan nanti bisa dibawa ke rumah. Nanti kalau belum selesai pembahasan malam hari ini, nanti kalau ngaji lagi ya tolong jangan lali digawa fotokopi ini ki. Tapi biasanya kadung di konang umum itu kadang-kadang lali itu. Jadi nanti bisa panjenengan kalau malam hari ini belum tuntas pembahasannya karena waktunya maghrib isya itu mepet sekali, waktunya pendek, tidak ada waktu 40 menit, tidak ada. Maka oleh karena jamaah rahimakumullah, supaya waktu kita ini agak longgar, nanti panjenengan sehabis sholat maghrib dzikir wiritannya ojo-ojo, ojo panjang-panjang ya, supaya nanti bisa menghemat waktu, supaya waktu kita bisa digunakan, waktunya lebih longgar untuk kita gunakan pembahasan kajian-kajian termasuk kajian pada malam hari ini. Jamaah rahimakumullah. Nah, di dalam keputusan tersebut ada beberapa koror atau ketetapan yang jumlahnya kalau diurut nomornya itu sekitar ada 17 nomor. Dan pembahasan nomor terakhir yaitu berkaitan dengan masalah kurban. Insya Allah nanti selama ini kurban yang dilakukan yang sudah berpuluh-puluh tahun, barangkali nanti dengan pembahasan tentang masalah kurban ada tambahan-tambahan ilmu mungkin juga baru bagi kita, karena ada juga persoalan-persoalan yang sering ditanyakan kepada kami oleh para mubalek-mubalek itu. Bahkan tadi malam juga kami sempat ditanya, Pak, apakah sahih hadis tentang masalah larangan memotong kuku dan memotong rambut sejak awal tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah? Saya katakan itu sudah resmi keputusan Tarjih Muhammadiyah, dan insya Allah akan kita bahas nanti pada bahasan terakhir, yaitu sekitar nomor 16 atau nomor 15, urutan nomor 15 dalam putusan tersebut. Baik jamaah rahimakumullah, untuk mengawali mari kita perhatikan nomor 1. Ketetapannya bunyinya aksir, perbanyaklah. Minat takbir, min itu adalah min dari takbir, membaca takbiran. Kapan? Laila Idul Fitri, malam hari Idul Fitri. Min dari huruf tenggelam asyamsi, matahari. Artinya takbiran Idul Fitri diawali sejak maghrib, berakhirnya puasa Ramadan. Sudah dianjurkan kita memperbanyak takbir. Takbir nganten iki disebut takbir yang muqayyad, mengikat tentang masalah ketetapan waktu-waktunya itu. Adapun yang mutlak, caranya bagaimana kita baca takbir, nanti akan kita lihat keterangan-keterangan lebih lengkap, dalil-dalil dari beberapa hadis-hadis yang akan kita baca nanti pada keterangan dalil-dalilnya itu. Hatta sehingga waktunya sobah itu waktu subuh, hodi itu pagi hari itu. Hina tatkala tabda'us sholah, ketika sholat diawali. Sholat apa? Sholat Idul Fitri. Artinya kalau sudah sholat Idul Fitri berakhir, selesai, maka takbiran Idul Fitri sudah selesai. Boten nangsa lagi takbiran. Itulah waktu yang disebut takbiran secara muqayyad, ya. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, sementara wafil adha, untuk Idul Adha waktunya adalah diawali min dari sobah, waktu subuh, hari Arafah. Pada hari Arafah
Tanggal pinten berarti itu? Tanggal 9 Dzulhijjah. Itu kita sudah dianjurkan untuk mengumandangkan takbir. Ingat, ini takbir termasuk muqayyad, waktunya sudah diikat dan boleh kita kumandangkan walaupun sebelum hari raya tiba. Tapi yang jarang diamalkan selama ini. Yang diamalkan selama ini pas menjelang Idul Adha, malam Idul Adha. Padahal putusannya jelas ada. Kita dianjurkan untuk takbiran itu setelah sholat subuh. Subuh tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Saat kita kalau yang puasa melaksanakan puasa Arafah itu. Itu sudah dikumandangkan takbir tuntunannya itu. Sampai kapan? Ila akhir ayyam tasyrik. Sampai berakhir pada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik yaitu berakhir pada tanggal 13 Dzulhijjah. Itulah takbiran secara muqayyad. Sudah ada ketetapan hari dan tanggalnya. Lalu bagaimana yang mutlak? Ini bisa dikumandangkan dalam kitab-kitab fikih. Banyak ulama-ulama yang membahas tentang masalah kapan waktunya dan di mana waktunya. Di antaranya dianjurkan, sangat dianjurkan, baik mazhab Syafi'iyah maupun mazhab Hambaliyah sehabis sholat. Tapi terjadi perbedaan khilafiyah. Ada yang mengatakan sehabis salam langsung takbiran, itu pendapat Hambaliyah. Itu sangat dianjurkan. Termasuk mazhab Hanafi menjadikan wajib, katanya kalau Idul Adha setelah sholat, bukan sunnah muakkad lagi, bukan sunnah muakkadah itu takbiran pada sholat, sehabis sholat hari raya Idul Adha itu bagi mazhab Hanafiyah. Sementara mazhab Syafi'iyah dalam kitab-kitab ulama-ulama mereka boleh sehabis dzikir dulu kemudian takbiran belakangan, atau takbiran dulu kemudian dilanjutkan dzikir juga boleh. Itu lebih longgar kalau mazhab Syafi'iyah itu terkait dengan takbir yang mutlak sehabis sholat. Mari kita perhatikan jamaah rahimakumullah dalil-dalilnya. Al-adillah itu kan dalil-dalil jama' itu terhadap keputusan nomor 1 dan nomor 2. Diantaranya adalah liqouli ta'ala, halaman 2, karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, syahru yaitu syahru bulan Ramadan, yaitu bulan Ramadan, alladzi, dimana dalam bulan Ramadan, unzila fil Quran, diturunkan di dalamnya Al-Quran. Al-Quran ulama sepakat turun pada bulan Ramadan, tapi tidak menjadi sepakat tanggalnya itu. Sementara di Indonesia ini yang terbanyak yang beredar pemahaman masyarakat, Al-Quran turun tanggal pinten? 17 Ramadan. Keliru, boten. Lalu Al-Quran sendiri mengatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tahun pinten? Tanggalnya turunnya itu. Apa tanggal 17? Tidak. Malam Al-Qadar itu sepakat ulama terjadi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Loh, kok bertentangan? Tidak, jamaah rahimakumullah. Ulama-ulama mencoba untuk menjembatani dari dua pendapat yang seakan-akan bertentangan tersebut. Bagi yang mengatakan, ulama mengatakan bahwa Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan, iya, tidak salah, benar. Karena tanggal 17 Ramadan terjadi perang Badar, dan perang Badar terjadi pada hari Jumat, dan itu pun terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Cuma beda tahunnya dengan Rasulullah ketika mendapatkan wahyu. Rasulullah memang mendapatkan wahyu pada hari Senin, buistu kan, itu kami diangkat dilantik jadi Rasul, itu diturun wahyu pada hari Senin di Gua Hira. Waktu pertama kali yaitu Iqra, sepakat ulama itu turunnya hari Senin dan pas tanggal 17 Ramadan. Turun dari mana? Bukan turun dari Baitul Ma'mur, Lauhul Mahfuz, bukan, tapi turun dari Baitul Izzah, langit dunia. Diturunkan tidak langsung sekali jumlatul wahidah, baru diturunkan beberapa ayat, kadang-kadang satu surat saja, tempatnya juga kadang-kadang tidak berurutan tanggal harinya itu. Urut-urutan itu kan memang ada bimbingan, mereka Jibril selalu dibimbing, ayat ini turunnya tempatnya di sini, ini namanya ini, kemudian tersusunnya namanya surat demi surat, mulai surat Al-Fatihah sampai surat
An-Nas. Nah, kalau yang mengatakan Al-Qadar tidak salah. Ketika Al-Quran diturunkan dari Baitul Ma'mur, Lauhul Mahfuz, jumlatan wahidah. Al-Quran dalam satu, semuanya jumlah itu jadi satu, turun pada malam Al-Qadar. Betul, tidak salah itu. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Turun dari sana, Mahfuz, Lauhul Mahfuz, Baitul Ma'mur, diturunkan berhenti di Baitul Izzah itu, yaitu terjadi pada malam Al-Qadar. Saat bulan apa? Bulan Ramadan. Itulah cerita tentang masalah turunnya Al-Qur'an. Jamaah rahimakumullah. Hudal linnas. Hudan petunjuk linnasi bagi manusia. Manusia diciptakan oleh Allah. Allah berikan petunjuk. Manusia kalau mengikuti petunjuk Allah, insya Allah manusia itu aman, selamat, bahagia. Tapi kalau manusia itu menghindari petunjuk Allah, atau mungkin petunjuknya diambil separuh-separuh, setengah-setengah, atau mungkin seperempatnya, atau tidak seluruhnya, ya tidak akan terjadi manusia tadi hidupnya ya tentram, bahagia, selamat, tidak akan terjadi. Diambil hudan misalnya petunjuk ibadah saja, yang lain ditinggalkan, tidak mungkin bisa hidupnya tentram. Padahal Al-Quran ini bukan hanya petunjuk ibadah mahdhah, semua cara hidup kita diatur menurut Al-Quran. Bangsa kita mayoritas Islam, rata-rata mengambil Al-Quran itu rata-rata diambil petunjuknya kaitannya dengan ibadah mahdhah, tapi yang lainnya kadang-kadang tidak. Angel kalau menjadikan masyarakat kita menjadi hidupnya damai, tentram, bahagia, selamat, angel itu. Kenapa? Karena sebagian ayatnya tidak digunakan petunjuk, sebagian digunakan petunjuk. Tidak salah keseluruhannya sebagai hudal linnas itu. Wabayinat, dan berikan penjelasan, tabyin, keterangan-keterangan minal huda dari petunjuk itu. Wal furqan sebagai pembeda. Pembeda bagaimana? Pembeda bagi orang yang hidupnya yang benar dengan orang yang hidupnya dengan yang salah. Pembeda bagi orang yang hidupnya dalam hak, kebenaran hak, dan beda dengan orang yang hidup dalam kebatilan. Itulah Al-Quran. Faman, maka barang siapa syahid dan menyaksikan, hadir pada saat bulan Ramadan. Cara kita menyaksikan Muhammadiyah sejak dulu bukan menggunakan ru'yat dalam kita menentukan saat Ramadan maupun bulan-bulan yang lain. Muhammadiyah sejak lama mulai berdiri menggunakan cara-cara hisab. Itulah metodologi yang dipakai Muhammadiyah itu. Karena untuk menyaksikan bulan ini adalah bukan kaitannya dengan ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah, lita'akuli, bisa menggunakan akal, ijtihad menggunakan akal kita. Apa akalnya itu? Menggunakan ilmu, bil ilmi. Ilmu apa? Ilmu hisab. Kalau umat Islam seluruh dunia ingin buat kalender satu dengan cara-cara ru'yat, tidak bisa itu. Kenapa? Baru menentukan tanggal 1 besok dilihat DC. Mana mungkin bisa membuat kalender selamanya itu? Kan tidak mungkin itu. Besok tunggu dulu, belum delok bulan, baru delok bulan, oh ini tanggal 1, oh belum. Mana mungkin kalau bisa membuat kalender selamanya itu? Tidak mungkin. Baru kita menggunakan hisablah, cara-cara membuat kalender abadi selama-lamanya, seperti umat Nasoro itu bisa. Padahal ketika pertemuan negara-negara Islam seluruh dunia di Turki sekitar tahun 2009 sepakat menggunakan satu kalender global, ya. Tapi ternyata balik lagi pada madhabnya masing-masing. Belum tanggal masuk. Kenapa? Belum kelihatan bulan. Nah, itu akhirnya begitu. Tapi kalau menggunakan kalender global dengan kesepakatan Muhammadiyah menggunakan imkar 4 derajat seluruh dunia, pasti akan bersatu seluruh dunia itu. Itulah cara-cara yang keinginan yang diinginkan Muhammadiyah, sebagaimana kalender yang sudah beredar tahun kemarin ini. Tapi insya Allah jamaah rahimakumullah, 2006 masih belum kita gunakan kalender itu. Insya Allah akan kita gunakan kalender global itu baru 2007 Muhammadiyah itu. Doakan seperti itu. Jadi makanya kemarin ada 2 maklumat dari PP Muhammadiyah. Yang pertama maklumat jauh-jauh hari sebelum Ramadan sama dengan kalender yang kita miliki itu, hari rayanya itu. Jauh hari apa kemarin? Sebelumnya itu hari Ahad, tanggal 30 Maret. Kalendernya begitu. Kenapa? Global.
bukan matlak Indonesia. Kalau Indonesia belum, matlaknya dunia. Di Amerika sudah, sebagian Arab sudah. Makanya kemarin itu pada hari raya kan memang beda. Sebagian Arab itu ada mengatakan beritanya itu hari rayanya ada hari Ahad kemarin itu, tanggal 30 Maret. Sebagian ada yang mengatakan tanggal seperti kita di Indonesia ini, termasuk Muhammadiyah. Global karena di dunia sudah. Tapi Muhammadiyah kembali lagi. Kenapa? Karena matal Indonesia ini tarik ulur lagi. Belum masuk kalau Indonesia. Sehingga diistimalkan menjadi 30 puasa kemarin itu, kemudian otomatis hari raya jatuh pada hari Senin. Tanggal berapa? 31 Maret. Begitu ya rahimakumullah ceritanya itu. Syahrul, bulan Ramadan, falyasum, maka puasalah itu. Maka ini menjadi wajib puasa baginya itu. Waman barang siapakah ada maridon sakit atau ala safar dalam bepergian atau dalam bepergian, di mana ketika sakit dan bepergian faiddah, hitunglah hari-hari ketika tidak puasa, berapa hari yang ditinggalkan itu, min ayyamin ukhar, untuk diqadha, disauri di hari-hari yang lain. Ayyam ukhar, hari-hari lain artinya luas, bukan langsung sehabis Ramadan mengqadha langsung, tidak. Kalau mengqadha silakan, tapi misalnya menunda mengqadhanya boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Hatta misalnya kalau penjenengan misalnya ada yang mungkin belum mengqadha Ramadan tapi sudah melaksanakan puasa sunnah, tidak ada larangan, ya, tidak ada larangan. Sebab kalau kita melihat berdasarkan hadis-hadis yang sahih, Ibu Aisyah istri Rasulullah SAW ya, selalu mengqadha utang Ramadan itu adalah dibayar menjelang Ramadan lagi. Bulan apa? Bulan Sya'ban itu, bayangkan itu. Jadi mengqadha Ramadan ditunda-tunda terus, baru menjelang Ramadan lagi bulan Sya'ban diqadha oleh Aisyah. Ada yang mengatakan Aisyah tidak pernah puasa sunnah, tidak berani mengatakan. Mosok istri Rasulullah tidak pernah puasa sunnah, kan mustahil itu. Pasti Aisyah pernah melaksanakan sunnah. Artinya jamaah rahimakumullah, dibolehkan kita walaupun belum mengqadha yang wajib Ramadan, kita dibolehkan melaksanakan puasa sunnah, termasuk puasa Syawal. Dibolehkan, jangan disalahkan ya. Kita hormati bagi orang mengatakan wajibnya dulu ya silakan, kemudian sunnahnya belakang ya silakan. Tapi kita hormati juga orang-orang atau ulama-ulama yang punya pendapat sebelum mengqadha Ramadan ya, melaksanakan puasa sunnah ya ojo dilarang, dibolehkan saja, tidak apa-apa. Karena ayatnya begini, min ayyamin ukhar, tidak langsung ini luas ini, hari-hari yang lain bebas itu. Yuridullah, Allah menghendaki bikum kepada kamu al-yusra, dalam syariat Islam, ibadah Islam itu tidak ada yang sulit, mudah. Apa buktinya? Allah mengatakan seperti dalam Qur'annya, mudah. Syariat Allah itu, ibadah itu mudah itu. Bahkan ditekan wala yuridu bikum, Allah bahkan tidak menghendaki kepada kamu dalam syariat Islam, ibadah Islam al-usr, sulit, tidak. Jadi kalau kita paham syariat Islam itu syariatnya, ibadahnya enggak sulit, mudah syariatnya Islam itu. Kalau kita paham, yang sulit mungkin barangkali tidak begitu paham, sehingga ibadahnya menjadi repot. Ibadah Islam itu tidak repot, gampang itu. Tapi ngoten pun gampang-gampangakan itu ya. Sholat di gampang-gampangan, waktu ini longgar gak sholat, itu gampang-gampangkan, tidak boleh. Nggak ada apa-apa waktunya sholat, waktunya awal nggak dilaksanakan awal, itu tidak boleh ngoten niku. Ngenteng-ngenteng sholat mboten angsal itu. Ya laksanakan segera itu. Tapi kalau misalnya ada kesibukan yang lain tidak bisa ditinggal, monggo silakan, menunda tidak apa-apa itu. Itulah kelonggaran-kelonggaran dalam cara pelaksanaan sholat itu. Walitukmilul iddah, dan sempurnakan iddah itu bilangan bulannya 1 bulan Ramadan. Kalau sudah selesai Ramadan, walikabbirullah, takbirlah ya, takbirlannya kepada Allah, besarkan Allah ala ma hadakum, terhadap apa yang dijadikan hidayah kepada kamu, wala'allakum taskurun, agar kalian semuanya bersyukur. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan dalil hadis ya, ada banyak pertanyaan sampai kepada kami itu, Ustadz, apakah boleh puasa sunnah digabung dengan puasa sunnah, misalnya begini, puasa Syawal langsung digabung dengan puasa Senin, Kemis? Boleh, silakan itu. Kenapa? Karena banyak kitab-kitab, diantaranya ulama-ulama membuat kaidah-kaidah usul mengatakan idza ijtama'at ibadatan itu,
min jinsil wahid, apabila ketemu dua ibadat yang satu jenis sunnah dengan sunnah itu, tadakhalat af'aluma, dimasukkan dalam satu perbuatan, waktafa cukup anha dari bifi'lin wahidin, cukup menggunakan amalan satu tapi diyakini dengan niat ibadah dua, puasa Senin Kemis digabung dengan puasa Syawal, itu boleh mendapatkan dua ganjaran itu. Idza kana maqsudah wahidan, maksudnya satu, yaitu puasa sunnah sama sunnah, boleh dilaksanakan digabung itu. Tapi kalau sunnah dengan wajib tidak bisa itu. Mengqadha Ramadan digabung dengan puasa Syawal tidak bisa itu. Ya, tidak bisa itu. Sepakat ulama. Tapi kalau misalnya menggandeng puasa Syawal dengan puasa Senin Kemis dibolehkan, sama-sama sunnah dan mendapatkan dua pahala kebaikan itu. Apa dalilnya? Ulama punya pedoman dalil mengutip sebuah cerita hadis di mana ketika itu Rasulullah ditanya, Rasulullah saya itu kepingin sodako, ada mengatakan zakat, tapi kami berikan kepada keluarga dekat saya, bukan kepada orang lain. Dia itu mustahik, berhak mendapatkan zakat ya Rasulullah itu. Dia melarat. Kata Rasulullah, dua kebajikan yang kamu peroleh itu. Ya begitu ya Rasulullah. Bagaimana maksudnya? Kebajikan kebaikan yang pertama adalah kebajikan kamu melaksanakan ibadah tadi, misalnya zakat atau sedekah, itu sudah ada pahalanya jelas. Sedangkan kebajikan kedua memperoleh adalah mengakrabkan hubungan ke kerabatan itu dua pahala itu. Jadi satu amalan mendapatkan dua pahala. Ada lagi cerita banyak sehingga dalam kaidah ulama mengatakan itu dibolehkan. Jadi panjenengan misalnya datang ke masjid, ada cuma waktunya sholatnya 2 rakaat saja itu, padahal ada sholat sunnah banyak itu, ada sholat tahiyyatul masjid, ada sholat qobliyah. Laksanakan sholat tadi itu dengan sholat satu tahiyyatul masjid digabungkan dengan niat qobliyah duhur, boleh itu langsung. Kenapa? Karena waktunya mepet 2 rakaat, 2 pahala panjenengan angsal itu. Apa kaidahnya? Tadi mengatakan ketika bertemu ibadah yang satu jenis, sholat sunnah dengan sholat sunnah, ya, dengan maksud yang sama dilaksanakan itu, untuk memperoleh pahala dua-duanya laksanakan dengan niat, ya, seperti sebagaimana kita maunya itu. Kalau tahiyyatul masjid dengan diniati dengan qobliyah, zuhur dan yang lainnya. Begitu ceritanya rahimakumullah. Lanjut, kita lanjutkan pada dalil berikutnya. Nanti aja kira-kira kurang 10 menit akan diberikan waktu untuk pertanyaan disuki tanya jawab ngoten nggih. Wali hadisin Ibnu Umar, ada hadis dari Ibnu Umar annahu kana, adalah dia idza apabila ghadda pagi hari ila musalla, datang ke musalla tempat salat apa, Idul Adha atau Idul Fitri itu, kabbaro takbiran, fayarfa'a sambil mengangkat, artinya dikeraskan sautau bacaannya, bit takbiri dengan bacaan takbir itu. Wa fi riwayatin, ada riwayat lain, karena adalah Ibnu Umar yang itu pagi hari ila musalla, datang ke tempat sholat, hatta idza jalasa, sehingga sampai duduk al imam tarokat takbir, artinya kalau imam sudah selesai sholat Idul Fitri atau Idul Adha masih ini Idul Fitri ya, adalah selesai takbirin. Rawi Syafi'i, jadi Imam Syafi'i selain Mabad dalam kitabnya juga ada rawi-rawi memang sanadnya lengkap. Al-Um itu juga termasuk kitab madhab, juga ada rawi-rawinya itu. Sama Muwatta kitab madhab juga ada rawi-rawinya, sanadnya lengkap. Walimah dzakal Bukhari, ada riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah wa Ibnu Umar, dan Ibnu Umar, dua sahabat ini taklikon, walaupun hadisnya taklik begini. Ada hadis yang Imam Bukhari sanadnya enggak ditulis lengkap, dipotong kompas, ada yang dibuang sanadnya. Dalam teori ilmu hadis ngoten niku disebut ilmunya adalah hadis yang taklikon, digantungkan. Tapi ternyata dicek di kitab lain nyambung sanadnya, bukan dhaif itu. Biasa begitu Bukhari itu, meringkas catatan, sanadnya tidak lengkap. Biasanya cat awal, kemudian pertengahan, kemudian yang akhir, begitu biasanya Bukhari itu. Namanya taklikon hadis. Tapi sahih ini. Annahuma, sesungguhnya keduanya itu Ibnu Umar dan Abu Hurairah, karena adalah keduanya yakhrujani, ketika keduanya keluar ila sauki, bukan ke masjid, bukan tempat sholat, ke pasar, kedua sahabat tersebut. Ini berarti takbiran secara mutlak, kata ulama itu ayam asyar pada 10 hari Dzulhijjah, artinya
kalau panjenengan baca takbiran tidak secara muqayyad mutlak mulai tanggal 1 Dzulhijjah itu angsal dibolehkan. Tapi pun rame-rame sampai nanti iki opo riyo kok disiki ngoten iki. Mboten angsal. Silakan panjenengan baca. Ini namanya kata ulama takbir secara mutlak. Kenapa? Ingat niki, al-asr itu memang bukan tanggal 10 hari Dzulhijjah mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu namanya gulikan panjenengan takbiran ini. Mau berangkat, jalan-jalan, olahraga pagi, baca takbiran, dibaca, didengarkan diri sendiri itu. Silakan panjenengan itu. Yukabbironi, kedua sahabat yaitu Ibnu Umar dan Ibnu Hurairah, keduanya takbiran. Wa yukabbirun nas, dan orang-orang juga bertakbir bitakbirihima, dengan takbir dengan cara yang dibaca oleh kedua sahabat tersebut. Itulah dalil yang berkaitan dengan takbir bukan secara muqayyad tapi mutlak. Diawali mulai tanggal 1 itu. Wa dzakara Bahawi, disebutkan oleh Imam Bahawi al-Baihaqi dan Imam Baihaqi dzalik, yang demikian pula. Karena adalah Ibnu Umar ma'asyiddati, betapa sangat kuatnya atau kerasnya taharrihi, patuh as-sunnah, berpegang pada sunnah. Yukabbiru, sahabat Ibnu Umar bertakbir min baiti, dari rumahnya, ila musolla, sampai ke tempat sholat. Jamaah rahimakumullah, sedikit kami berikan penjelasan tentang kalimat sidda ini. Ini menunjukkan bahwa sahabat Ibnu Umar ini salah satu sahabat yang paling kenceng di antara sahabat-sahabat lain berpegang pada as-sunnah itu. Siapa lagi di antaranya selain itu adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud adalah sahabat yang paling kenceng pegang sunnah itu. Siapa lagi? Ibnu Abbas, itu juga paling kenceng lagi pegang sunnah itu. Ada cerita menarik jamaah rahimakumullah. Suatu ketika ada seseorang wahing bersin di sampingnya itu Ibnu Umar itu. Ternyata hamdalahnya ditambah-tambahi. Alhamdulillah tambah lagi wala ali wasoli ini. Kaget Ibnu Umar itu. Ada apa kamu kok baca ini itu? Kenapa Abdullah itu? Saya diajar Rasulullah tidak begitu. Ya cukuplah baca alhamdulillah, selesai, tidak usah diteruskan. Bukan Rasulullah nggak ngerti teruskan, itu ajaran Rasulullah. Nggak temu alhamdulillah, nggak usah, cukup alhamdulillah, nggak ada alhamdulillah rabbil alamin, walaupun suratnya alhamdulillah rabbil alamin. Itu ajaran Islam, ibadah. Cukup alhamdulillah. Yang mendengar bagaimana? Ya hamdalillah. Balas lagi bagaimana? Nah, itu ajaran Rasulullah. Amalkan itu, jangan ditambah-tambahi. Bukan Rasulullah itu gak ngerti tambah-tambah. Ini ajaran Rasulullah. Kayak begini jamaah. Kalau sudah ibadah mahdho, bersih, itu artinya tauqif, berhenti pada dalil. Kalau dalil ya sudah, nggak kita melaksanakan. Al asnu fil ibadati at-tahrimu. Asal ibadah mahdho itu dilarang kita melakukan, haram melakukan. Tidak boleh kita melakukan hatta ya dulu dalil amri, sehingga ada dalil yang merintahkan, berita kita melakukan. Kalau tidak ya sudah itu. Itulah kaidah-kaidah usul mengatakan begitu. Makanya Ibnu Umar begitu ketatnya masalah sunnah itu, sampai-sampai begitu ditegur oleh Ibnu Umar itu. Tidak orang sekarang ini kan seakan-akan koyoi pinter-pinteri para sahabat ngalang-ngali Rasulullah itu, dibuat tambah-tambahan gak karu-karuan itu. Lanjut jamaah rahimakumullah. Wali hadis Ibnu Umar qala mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW tidaklah min dari ayam hari-hari a'dham diagungkan indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah wa taala dan maha tinggi, wala habba ilaihi amal, dan tidaklah amal yang paling dicintai olehnya fihinna di hari-hari tersebut, min hadil ayyam asar, yaitu pada hari 10 Dzulhijjah, bukan tanggal 10, maksudnya tanggal 10 hari Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu. Kata Rasulullah di sini bersebut fa'aksiru, maka perbanyaklah 10 hari tersebut fihinna di hari-harinya. Perbanyak apa? Minat tahlil, baca tahlilan. Muhammadiyah anti tahlilan? Bukan. Wong tahlilan itu adalah memang nasnya jelas. Tahlilan dari isim ngeten kan masdar. Fi'il madinya halala, mudhari'nya yuhallilu, masdarnya tahlilan. Kalimatnya apa? La ilaha illallah. Itu kalimat tauhid. Kalau umat Islam benci tahlilan, menentang tauhid, boten angsa kita.
Tapi konteksnya ngeten niki, hubungannya kalian bacaan, mboten enten kita, nanti dulu kita. Mboten enten urusannya mereka. Tahlilan kapanpun kita diperintah, lebih-lebih pada 10 hari terakhir itu. Apa 10 awal apa namanya? Dzulhijjah itu. Tahlilan ini kalimatnya apa? La ilaha illallah, itu kalimat tauhid. Afdalul dzikri kan begitu. Afdalnya dzikir dengan kalimat la ilaha illallah nih. Perbanyaklah kalimat kata niku. Tahlil kan ini tahlilan itu. Mboten anti tahlilan Muhammadiyah itu keliru jadi. Yang anti tahlilan ngoten niku, lihat dulu hubungannya kalian apa. Ngoten niku. Jangan dulu ini. Kalau ini nanti dulu ada dalil apa? Kalau enggak ya sudah. Enggak berani kita melaksanakan itu. Jadi, baru ada perintah kita melaksanakan itu. Jadi tahlil itu adalah kalimat la ilaha illallah. Wa takbir dan takbiran. Wa tahmid dan hamdalah, alhamdulillah itu. Sehingga dirumuskan dalam kalimat nanti ada bacaannya kalimat takbiran. Wa asoga lebih sahih ini. Paling sahih mah apa-apa warada itu cerita hadis di dalamnya ani sahabat dari sahabat. Qaulu yaitu pernyataan atau qaul ucapan Ali bin Sa'id annahu min subhi yaitu dari subuh hari Arafah yaumil Arafah ila akhir ayam Mina yaitu berakhir pada hari di Mina. Itulah waktu-waktu takbiran Idul Adha. Walima rawu Bayaki dan ada riwayat dari Imam Baiki wa Daruqutni dari Imam Daruqutni annahu sallallahu alaihi wasallam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara Rasulullah baca takbiran ba'da setelah atau sesudah sak mantuni napa salat subuh Rasulullah takbiran hari apa yaumi Arafah ngoten niku. Ini dalil yang digunakan oleh putusan tarjih Muhammad ngeten niki berarti takbir muqayyad dikeraskan panjenengan boten napa walaupun belum hari raya niku dibaca keras. Kenapa? Dasarnya putusan tarjih Muhammadiyah ngoten niku. Wow, sudah kita baca putusan Qur'an nomor 2 itu. Kamen berakhirnya ila asar sampai waktu asar salat asar akhir ayam tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Sehabis salat asar wis mari takbiran Idul Adha. Wal Hakim juga ada aidon min wajil lain darah wajah maksudnya dalam jalur yang lain akhir dari An Kitmir bin Khalifah ani Ibnu Fadl an Ali sahabat Ali wa Ammar juga wa huwa sahih dan dia sahih wa sahih dan lebih sahih min fi'lil Umar perbuatan Umar wa Ali juga Ali Ibnu Abbas juga Ibnu Mas'ud semuanya sahabat ini berikan gambaran bahwa kebiasaan takbir yang dilaksanakan kalau Idul Adha yang muqayyad ya habis sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah. Apa yang dibaca? Qaulu taqulu Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Itulah yang sudah sering kita baca. Yang lain bagaimana? Silakan. Apa ini? Au nahwa dalil atau yang lain daripada itu. Apa dalilnya? Kita lihat dalilnya. Li hadisin ada hadis Abdul Razzaq an Salman dari sahabat Salman bisanad dengan sanad sahih itu. Qala mengatakan kabbiru bacalah takbiran. Apa kalimatnya? Allahu Akbar Allahu Akbar kabiro titik. Wis gak usah diterusno. Dalil ini ngeten iki. Itu berarti yang lain. Berarti Muhammadiyah lafaz bacaan takbir ada dua. Satu yang sering kita baca ya, yang lazim itu yang sudah kita amalkan sejak berpuluh-puluh tahun. Yang lain adalah Allahu Akbar kabiro. Itu yang sahih berdasarkan tuntunan tadi itu. Itulah bacaan-bacaan yang kita amalkan. Kami ditanya Ustaz, bagaimana kalau ditambah-tambahi? Ojo, nggak ada tuntunannya itu. Ojo nyala-nyale aturan. Ojo sok keminter-minteri sahabat, minti Rasulullah. Kalau sholat nambah-nambah itu Rasulullah lebih pinter, tapi Rasulullah sudah lebih jauh usah kamu nambah-nambah itu. Kan biasa orang menambah-nambah itu. Kabiro, walhamdulillah kasiro. Itu bukan hubungannya dengan takbiran, itu kaitannya bisa dikaitkan dengan bacaan iftitah. Iftitah ada resmi di sini ada nyun sewu. Panjenengan mungkin asing itu nggih. Enten di sini selain Allahumma bait majatu di sini Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasilah. Resmi putusan wonten buku 3. Kalau panjenengan salat misalnya rada kesusu, ya pun langsung Al-Fatihah lah. Baca iftitah yang paling pendek Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah ibu rata wasilah. Resmi putusan organisasi ini diputuskan dalam Munas Tarji di Makassar itu
sehingga masuk dalam buku 3 enten sini resmi nih. Jadi tidak ada hubungannya dengan takbiran riyaya itu. Ada lagi sodaqah wa'da dan seterusnya itu. Itu bukan, tidak ada hubungannya dengan bacaan kalimat takbiran. Itu bacaan ketika Rasulullah melaksanakan sa'i pada waktu di bukit apa itu? Safa dan Marwah itu. Itu bacaan di sana itu. Sodaqah wa'da, wa nasara 'abda, wa azza zunda, wa azamal aghzaba waqda. Mboten enten hubungannya kali takbiran. Dzikir wirid kata ini hubungannya kalian doa sa'i. Dibaca 3 kali baru turun dan seterusnya. Di Marwah juga begitu, nggak usah ditambah-tambah begitu. Makanya kami heran ketika ada tempat-tempat tertentu di jamaah kita, termasuk ada juga imam rawatibnya itu, ya apa oleh negara yang sudah begitu, kami nggak bisa mengingatkan ya. Yang biasanya diamalkan seperti itu bertahun-tahun, tapi kalau ada kajian seperti ini diteruskan, kami akan berikan kesempatan memberikan kata niki. Putusan tarjih tidak ada tambahan-tambahan. Bahkan Pak di Arab Saudi 3 kali silakan, madhab kita bukan kiblatnya Arab Saudi. Kiblat kita itu ada Quran hadis. Kalau Quran hadis begini ya sudahlah. Nggak usah kita nyalakan di sana, silakan yang 3 kali silakan, nggak usah kita salahkan. Mereka mungkin punya alasan sendiri. Kita punya alasan apa dalilnya? Ngeten niki. Tegas kita itu. Kalau nggak 2 Allahu Akbar, ya kita yang 3 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro titik, nggak usah tambahin macam-macam. Sampai di sini jamaah rahimakumullah, ada sekian waktu, tinggal berapa menit, monggo kalau ditanyakan silakan. Tapi yang berkaitan dengan takbir Gih. ketika Idul Fitri, Bapak tadi mengatakan setelah maghrib, padahal mulai hari itu setelah asar, seperti yang disebutkan pada saat Idul Adha pada hari tasyrik sampai asar. Setelah asar sudah tidak boleh takbiran kan? Karena setelah asar itu sudah masuk ke hari berikutnya. Tanggal berikutnya Nah, yang saya tanyakan untuk Idul Fitri tadi kok dinyatakan setelah maghrib. Padahal setelah asar itu kan sudah masuk hari misalnya yang Idul Fitri kemarin hari Senin. Akan setelah asar sudah masuk ke satu hari pergantian tanggal, jadi keputusannya sudah jelas. Apa alasannya? Mari kita buka kembali halaman pertama. Jadi nomor 1 sudah ada resmi keputusan organisasi dan sudah ditanfid. Ditanfid itu adalah keputusan yang sudah disahkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, menjadikan hukum untuk wajib dilaksanakan bagi setiap anggota Muhammadiyah, namanya tanfid. Wajib dilaksanakan. Ngeten iki putusannya. Apa dalilnya? Mari kita baca halaman 2 ayatnya itu. Potongan ayat ya. Walituk milul iddah. Kalau sudah sempurna iddah itu bilangan puasanya habis. Asar belum, puasanya masih belum habis asar. Kalau asar misalnya buka batal panjenengan. Belum selesai. Dilanjut sampai mana? Sampai maghrib. Itu sudah sempurna puasanya, sudah masuk ganti tanggal 1 Syawal. Maghrib itu pergantiannya itu. Setelah maghrib sudah ganti tanggalnya itu. Sudah masuk tanggal 1 Syawal. Maka di sini walitakbiru takbirlana kaum. Nah, ini dalil yang dipegang Muhammadiyah. Maka keputusannya tadi itu ngoten niku. Mboten asar, ya. Lalu bagaimana hubungnya dengan dalil masnya berakhirnya asar? Karena petunjuk dalilnya nasnya Rasulullah begitu. Enggak disampaikan sampai maghrib. Karena apa? Bunyinya dalil sampai asar. Rasulullah salat asar sudah selesai. Begitu dulu nggih jawabannya. Jadi apa adanya dalil ngoten niku, kemudian pemahaman teksnya antara asar tadi itu hubungannya adalah hadis Rasulullah, tidak dilanjutkan sampai tasyrik pergantian tanggal 14 Dzulhijjah maghrib, bukan. Ngoten nggih. Kenapa? Nasnya jelas. Nggih. Kalau tasyrik berakhir pada sholat asar. Nggih ngoten nggih. Kalau Idul Fitri, pemahaman dalil tadi itu. Puasa masih belum berakhir. Masih puasa asar itu. Baru berakhir kalau sudah maghrib selesai puasanya. Sehingga pergantian harinya tanggalnya itu maghrib. Baru kita diperintahkan nggih. Untuk urusan takbirnya. Iya. Untuk urusan takbir itu dimulai dari hari itu
tanggal 1 Syawal, setelah asar itu kan sudah masuk 1 Syawal. Dereng Bapak. Dereng, kalau 1 Syawal panjenengan berarti puasanya kan panjenengan batal itu, mboten langsal. Baru berakhir. Untuk takbirnya Pak? Ya tetap takbir ini berdasarkan dalil nggih. Tetap sampai maghrib. Artinya begini panjenengan, walituk milul, sempurnakan iddah. Iddah itu bilangan apa? Bilangan puasa. Belum sempurna kalau misalnya langsung takbiran. Puasa masih belum sempurna, belum tuntas. Ramadan, ngoten nggih. Dereng angsa panjenengan. Baru kalau sudah tuntas puasa Ramadan, maghrib ngoten niku selesai. Nah, walituk biru, nah, perintahnya dan takbirannya itulah yang difahami teks dalilnya oleh Muhammadiyah. Maka ulama-ulama ngoten niku dalam kitab fikihnya sama dengan Muhammadiyah. Boten angsal takbiran Idul Fitri diawali sejak habis sholat asar, boten enten sing takbiran rada kesusu ngoten niku. Dereng mantun puasane, dereng mari. Baru kalau sudah selesai puasanya silakan takbiran ngoten niku. Begitu nggih. Tapi biasanya mereka gak kesusu Pak, nunggu delok dhisik. Nah, baru kalau lihat baru takbiran. Tapi kita enggak, kalau misalnya sudah ada ketentuan hisab ya sudah kita ngikuti dalilnya hisab. Ngoten nggih. Iki apa beli isak niki? Waktunya isak berakhir isak nggih. Ya sudah, kalau sudah berakhir isak nggih sampun. Lho napa niku? Napa adzan dulu? Awak monggo sikat sehat monggo sikat mawon monggo silakan. Nggih. Nggih. Napa? Ngapunten. Napa niku nggih? Oh 17, tasih dereng Bapak. Mangke mau sabar Bapak, nggih sabar mawon. Nggih dimaos mboten napa nanti insyaallah dereng dibahas Bapak nggih sabar. Sabar pun kesusu Bapak nggih. Insyaallah nanti ada waktunya tersendiri nggih. Niki tasih pembahasan nomor pinten lho nggih. Nah, tasih dereng Bapak nggih ngapunten nggih. Sabar mawon nggih insyaallah. Cukup sementara. Napa Pak Haji? Monggo Bapak. Monggo Pak. Pak Khalid monggo silakan napa Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih. Nggih. Oh, nggih. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Nggih. Insyaallah kalau jawab singkat mawon, ini termasuk darurat. Tapi nanti kalau diteruskan HPT ngeten iki nanti pembahasan sholat jamaah. Ngeten, aturan-aturan nih ngeten. Kalau sholat jamaah itu setunggal orang, ngeten. Ini imam, ini makmum. Kalau datang lagi bagaimana? Kalau sama-sama ngaji, ini mundur. Ah ini ngeten. Pun ngeten, tembok mboten. Jadi aturannya itu di sini. Kalau 2 orang langsung berjejer wonten belakangnya ngeten iki jejer. Datang lagi sini, datang lagi sini. Jadi nanti yang kosong bukan yang di sininya, yang kosong kanan kiri. Begitu. Kalau sudah penuh, dari sini ngeten niku aturan nih. Di belakang imam ngoten. Jadi nanti yang longgar kanan kiri itu. Ngoten nggih aturannya. Ngoten yang dimaksud. Ngoten nggih. Ngoten aturan ngoten niku. Ngeten, niki imam ngeten. Kalau makmumnya 2 langsung berjejer ngeten niki. Di kanan kirinya di belakang imam. Nah. Nun, napa? Nggih. Nggih leres. Oh, ngoten. Nggih. Nah, mungkin nggih. Nanti nyun sewu kalau saya terangkan dalil-dalilnya mboten cukup 1 jam 2 jam Pak. Enten insyaallah keterangan sendiri wonten buku ning ngeten iki mangke buku 1 nggih enten bab salat jamaah niku. Nah, karena darurat saya terangkan singkatnya ngoten mawon. Dalile wonten lengkap. Nggih, keterangannya wonten dalil-dalile. Nah, mungkin barangkali selama ini mungkin belum pernah mendapatkan keterangan dalil atau pengajian, monggo nanti seterusnya diawalilah mungkin nanti nontonnya itu dari tengah ke tengah. Dari kanan kiri yang kosong itu. Ojo tarik-tarikan ngoten niku. Kalau gak gelem ditarik, mbok dipaksa, Pak.
iso dadi gegeran. Nah nggih. 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 Ah nggih. 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 Nggih leres, Bah. Insyaallah kalau sudah diterangkan secara lengkap, insyaallah Jamaah Muhammadiyah itu orangnya tuh gampang kok nurut-nurutan insyaallah. Karena apa? Karena dalilnya jelas. Sing gak nurut kadang-kadang itu sok keminter kadang-kadang itu. Keminter kadang-kadang nyuwun sewu, kadang-kadang nyuwun sewu. Disuruh ngaji ngeten iki kadang-kadang gak gelem. Kitab-kitab lain biasanya, padahal inilah dikaji dulu. Silakan kalau ini sudah selesai atau mungkin menggunakan rujukan lain, monggo silakan, tidak apa-apa itu sebagai perbandingan. Tapi yang utama ini dulu supaya apa? Nyun sewu, buku ini dibuat supaya benteng celeknya sholat itu bersatu ngoten lho, serempak. Kalau serempak, bukunya situ nyun sewu. Bukunya situ kok sholatnya 10 macam, 200 macam. Lo aneh kan itu. Iki sapa sing keliru iki? Sing buku ini apa sing sholat? Nah, ngoten niku nggih. Singkat ngoten Mbak nggih. Sampun demikian untuk kajian malam ini. Karena dibatasi waktu, mohon maaf sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini sedikit menambah ilmu pencerahan bagi kita. Dan apabila ada yang keliru khilaf, wajar sebagai manusia biasa, akeh salah, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.